Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, sidang penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Dan untuk mengetahui pemantauan hilal di Yogyakarta, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan. Selamat sore, Hendrawan. Sejauh ini bagaimana hasil pemantauan hilal di pos observasi bulan Bela-Belu, Bantul? Rifana, saat ini masih dilakukan upaya persiapan di pos observasi bulan di Syekh Bela-Belu, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Dan seperti yang dilakukan pada awal Ramadan, kemudian awal Syawal dan beberapa penentuan tanggal lainnya di kalender Islam, ini juga dilakukan di POB Bela-Belu. Dan di sini juga sudah ada data-data tentang hilal yang akan terjadi pada hari ini dan bagaimana posisinya dengan New Mabims, ketentuan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Langsung saja kita berbincang dengan Jauhar Mustafa. Jauhar Mustafa adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kemenak DIY. Pak Jauhar, langsung saja data hilal DIY seperti apa dan perbandingannya dengan New Mabims yang dimulai tahun 2021 seperti apa? Ya, saat ini data hisab menjelang awal Syawal ini ada di altitude-nya ada 1 derajat 45,18 menit. Kemudian di sudut elongasinya ada di 2 derajat 33 menit 37 detik. Nah, kalau melihat data-data hisab yang pada sore hari ini saat nanti matahari tenggelam atau gurup, maka dipastikan data ini belum masuk kriteria Mabims. Yang kriteria Mabims itu mengharuskan datanya adalah 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Jadi altitude-nya 3 derajat, kemudian azimut atau elongasinya 6,4 derajat. Nah, sehingga menurut data hisab ini maka belum masuk kriteria Mabim, lalu yang kedua ya sangat dimungkinkan belum bisa diputuskan oleh pemerintah untuk hari raya besok. Nah, pertanyaannya Pak, kalau misalnya ada pihak yang kemudian menyatakan melihat di suatu tempat di Indonesia, nah ini seperti apa? Karena kriterianya belum masuk, tapi ada yang mengaku melihat dan itu biasanya disumpah. Ya, biasanya ditolak. Jadi pemerintah sudah punya kriteria, pemerintah sudah punya ukuran, pemerintah sudah punya SOP, sehingga dengan data yang sudah ditentukan dengan Mabim yang 364 itu, maka ketika ada titik tertentu warga masyarakat atau lembaga atau siapapun yang sore hari ini bisa mampu melihat hilal dan melaporkan, bahkan mungkin disumpah, maka insya Allah akan ditolak oleh pemerintah. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu ditolak karena mungkin akurasinya kurang tepat. Ya. Sekarang bagaimana mengukur akurasi dari POB Bela-Belu sendiri Pak untuk melihat hilal Pak? Ya, kita sudah dilengkapi dengan teropong yang sangat canggih sesungguhnya dengan hilal Baffle ini. Ada 2 teropong, yang satu teropong besar khusus memang untuk pengamatan hilal, kemudian yang satu adalah teropong untuk pengamatan benda-benda langit. Nah, ini sesungguhnya sudah sangat bagus, standar begitu untuk ru'yatul hilal. Tetapi memang ya kembali di POB Syekh Bela-Belu Yogyakarta ini kendala utama adalah cuaca. Jadi karena dia ada di pinggir pantai, maka kelembapan udara ini sangat mempengaruhi, sehingga beberapa kasus ini bahkan matahari belum terbenam pun ufuk barat horizon ini sudah nampak. Sehingga itulah yang kemudian menghalangi ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ru'yatul hilal. Tetapi di bulan-bulan di luar 3 bulan besar kita sering bisa melihat ataupun meru'yat hilal di awal-awal bulan Komariah yang lain. Nah Pak, kalau ini sudah ada peralatan seperti ini, apakah kemudian bisa disimplifikasi atau diartikan bahwa ketika secara instrumentasi tidak bisa melihat hilal, maka mata manusia dipastikan tidak bisa melihat hilal juga kalau secara instrumen tidak bisa? Oh iya, jadi namanya peru'yat itu ada beberapa cara, ada beberapa metode, ada beberapa alat yang digunakan. Bisa mata telanjang, bisa pakai teleskop, bisa pakai binokuler, bisa pakai hilal tracker, dan yang lain. Dan ini semuanya memang dibolehkan. Tetapi kita sudah menggunakan yang super canggih dan ini dikontrol oleh komputer secara langsung, sehingga citra hilal yang sekecil apapun, kalau cuaca sangat bersahabat, maka akan bisa ditangkap oleh teleskop ini. Kemudian ketika ada masyarakat tertentu yang melihat secara mata telanjang,
Dan itu memang bisa jadi tidak terlihat oleh teleskop, asal memang data-datanya akurat. Jadi data hilalnya akurat, tempatnya, lokasinya akurat, maka insya Allah juga akan diterima oleh pemerintah. Pak Johar, terima kasih atas informasinya. Tentu saja hasil yang ada dari pos Bela Belu ini nanti akan disampaikan ke Kemenak di Jakarta, dan untuk nanti dilakukan sidang isbat dan ditentukan kapan jatuhnya 1 Syawal yang jatuh pada tahun ini. Kembali ke Jakarta, Rifana. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan.